Fly me to the moon and let me play. Halo, assalamualaikum. Pagi menjelang siang ini saya lagi di stasiun Bandung untuk menjemput tamu nih. Kita hari ini rencananya bakal jalan-jalan. Nanti sambil ngopi-ngopi kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing berbagai hal. Siapa tamunya nanti kita tunggu ya. Fill my heart with song and let me sing forevermore. Halo Pak Janu, apa kabarnya? Senang banget sampai di sini. Nah, kita ada di Edelweiss Cafe dan sekarang kita makan dulu nih, makan siang sama. Wih. Nah, oke, halo teman-teman. Kesempatan hari ini kita ngobrol-ngobrol sama Pak Janu. LL Dikti Wilayah 4 kebetulan tahun 2022 kan menggelar acara di Telkom University sama kebetulan beliau nih sebagai narasumber utamanya dan sekarang kita ngopi sama beliau. Wah. Terkait kolaboratif insight itu Pak. Nah itu kira-kira mungkin bagaimana dan seperti apa untuk mempersiapkan mungkin teman-teman yang menyimak video ini nanti kebutuhan profesional industri di masa yang akan datang. Terima kasih Pak Reza dan kawan-kawan semua. Salam kenal, senang sekali saya diundang sama Kang Reza nih untuk ngopi-ngopi di Bandung dan sedikit sharing lah terkait apa sebenarnya yang akan dibutuhkan kapabilitasnya ya dan skill oleh industri di masa depan. Yang tema besarnya sebenarnya adalah kapabilitas digital atau digital capabilities. Ya, digital capabilities. Digital capabilities ini bisa diartikan adalah kemampuan kita untuk menggunakan teknologi digital untuk bisa mempermudah pekerjaan kita. Nah, pekerjaan kita itu bisa beragam. Ada yang pekerjaannya melakukan analisa data yang selama ini dilakukan secara manual. Dulu kemudian ada kalkulator, ada Excel, kemudian sekarang eranya sudah era menggunakan artificial intelligence dan neural network dan sebagainya, termasuk machine learning. Termasuk juga adalah penggunaan teknologi untuk membantu pekerjaan yang lain, misalnya untuk penerjemahan. Penerjemahan sekarang juga sudah dilakukan oleh mesin, translator. Kemudian untuk mencatat risalah rapat atau mencatat risalah pertemuan sekarang sudah bisa dilakukan oleh AI juga. Itu juga sebuah skill baru, mengoperasikan tools AI untuk mencatat risalah pertemuan. Bayangkan kalau memang profesinya adalah seorang diplomat, menghadiri konferensi internasional, dibutuhkan transkrip. Kalau kemarin harus transkrip ditulis tangan, kemudian dibantu laptop, diketik-ketik gitu, sekarang sudah tinggal pasang recorder, otomatis ditranskrip oleh AI. Nah itu contoh konkret skill untuk mengoperasikan AI itu. Karena kalau kita nggak belajar gimana mengoperasikan AI, ya kita nggak bisa bikin transkrip dengan AI. Itu hal contoh yang simpel. Termasuk juga skill memanfaatkan teknologi untuk pertanian. Teman-teman yang nanti profesinya mau masuk ke sektor pertanian juga harus sudah terbuka wawasannya bahwa pertanian juga sekarang menggunakan teknologi digital yang namanya precision farming istilahnya. Precision farming itu bisa memanfaatkan teknologi AI atau digital atau machine learning untuk melihat pola kelembapan tanah, nutrisinya sudah cukup apa enggak, terlalu kering, pupuknya kurang atau berlebih, airnya kurang atau berlebih. Itu sekarang bisa dilakukan oleh sensor-sensor yang namanya Internet of Things, IoT. Tapi IoT itu hanya sensor. Sensor menangkap data, datanya dikumpulkan, diolah. Diolahnya nama ilmunya data analytics atau data science. Jadi teman-teman perlu belajar cara mengolah data dengan ilmu data science itu.
Yang dulunya ilmu data analitik itu dengan Excel diolah pakai pivot, ada rumus-rumus gitu, sum, average segala macam. Sekarang ada AI. Nah, kalau teman-teman nggak belajar tentang AI untuk melakukan data analytics, ya teman-teman akan ketinggalan. Karena teman-teman baru bisa data analisa dengan Excel, orang lain sudah bisa menggunakan data analitik, masukin data itu ke dalam ChatGPT, minta ChatGPT promptingnya yang akurat, keluar grafik, keluar klasifikasi, keluar kategorisasi, keluar interkorelasi, dia sudah bikin, bisa melakukan analisa buat kita dengan ChatGPT. Tapi kita mesti tahu promptingnya seperti apa. Itu contoh-contoh kapabilitas digital yang akan semakin banyak dicari oleh industri. Khususnya adalah untuk data science dan data analytics, dan untuk Internet of Things kalau untuk yang di lapangan. Itu kira-kira gitu sebagai pembuka ya. Masya Allah, karena beliau ini seorang praktisi yang sudah melanglang buana. Tentunya saya sangat senang sekali ini bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Janu, dan juga mempersiapkan kira-kira tantangan ke depan seperti apa. Dan berarti kata kunci yang bisa kita ambil data analitik ya Pak, salah satunya ya. Betul, karena sekarang eranya big data, dan juga karena domain saya barangkali di sini sebagai dari ilmu komunikasi, maka tentu pengambilan keputusan itu kedepannya akan benar-benar semakin dengan berbasis data gitu Pak ya. Sangat, bahkan di ilmu komunikasi sekarang sudah banyak sekali aplikasi berbasis AI untuk melakukan social media analytic. SNA, iya, social network dulu analytic. Mungkin kita pernah perception analytic gitu kan, kemudian kita lempar survei dulu secara manual, bagaimana persepsi Anda tentang perusahaan kami, apakah positif apakah negatif. Dulu surveinya dilempar email terus dikumpulkan gitu ya. Nah sekarang ada social media analytic untuk menganalisa sentimen, persepsi, analisis sentimen. Sekarang semua dengan AI gitu. Kan butuh belajar untuk bisa mengoperasikan aplikasi dan software itu. Itu digital capabilities untuk di area communication. Dan ilmunya tetap namanya data analytics, data science kalau mau lebih dalam lagi. Jadi data science di area communication. Gitu. Nah Pak, saya kan pernah membaca beberapa literatur terkait era 4.0 yang domainnya itu lebih ke autonomous gitu Pak ya. Dan juga 5.0 di mana 5.0 itu kan katanya digadang-gadang human back into the loop. Kembalinya manusia ke pusat lingkaran, karena dikhawatirkan dengan adanya otomatisasi itu akan mengurangi manusia untuk semakin berkarya atau berkiprah gitu Pak ya. Nah kira-kira Pak, nah dari tantangan human back into the loop itu saya menemukan satu kata kunci, yaitu hybrid intelligence Pak. Jadi kecerdasan manusia dan juga berpadu dengan kecerdasan artificial intelligence. Nah itu kira-kira pandangan Pak Janu lah, apakah ini memang akan menjadi tantangan or future direction kita ke depan gitu Pak, bahwa kita itu salah satu segmentasi adaptif kita itu yaitu tadi kita bisa berkolaborasi antara kecerdasan kita dan juga kecerdasan buatan. Nah itu gimana mungkin Pak? Betul sekali, karena pada akhirnya final decision itu perlu kita kawal dari segi perspektif kita sebagai manusia yang berorientasi kepada kesejahteraan diri kita sebagai manusia. Contoh konkretnya lah, smart city. Teman-teman pasti dengar smart city. Bayangannya smart city itu adalah satu kota dikelola oleh mesin pintar, termasuk di dalamnya bagaimana mengelola lampu merah hijau, kuning hijau, bagaimana mengelola distribusi air, bagaimana mengelola makanan, bagaimana mengelola energi. Itu dikelola oleh mesin, dan jargonnya adalah smart city akan menjadi sangat efisien. Bayangkan kalau itu final decision diserahkan ke mesin pintar, sebuah AI misalnya gitu. Objektifnya adalah mencapai efektivitas dan efisiensi paling maksimal. Artinya dia akan membuat kalkulasi semua penggunaan energi mana yang paling efisien. Bisa jadi dalam proses analisanya mesin menemukan bahwa ada satu area yang tidak efisien penggunaan energinya, karena ternyata warga di situ nggak banyak yang nggak kerja, atau jam kerjanya sedikit, sehingga pada saat produktivitas versus penggunaan energi menjadi tidak efektif, tidak efisien. Akhirnya oleh mesin diputuskan apa? Dikasih kuota aja. Jadi energi diambil dari warga RT itu, dialihkan ke RT yang lebih produktif. Nah,
Artinya di RT itu akan terjadi kekurangan energi. Misalnya untuk RT itu karena tadi kesimpulan mesin tidak efektif dan efisien dan tidak mendukung produktivitas, listrik hanya ada jam 7 malam sampai jam 12 malam. Setelah itu nggak ada listrik, nggak ada air. Itu kalau diputuskan oleh mesin. Padahal itu ada orang di situ. Nah, sama juga dengan itu energi ya, air juga begitu. Karena penggunaan airnya sangat boros di area situ, kita stop aja gitu. Sehingga seminggu dia tidak dapat air. Nggak apa-apa, karena secara sistem keseluruhan smart city tetap jalan. Tapi ada RT RW yang memang airnya dikurangin. Itu kan jadi nggak human centric. Karena ada humannya sih. Sehingga penting sekali pada akhirnya hybrid intelligence itu melibatkan manusia dalam proses pengambilan keputusan final. Mesin hanya bisa memberikan rekomendasi, oh di situ tidak efektif, tidak efisien, tapi dia tidak boleh diberi otoritas untuk men-shutdown aliran listrik, misalnya men-shutdown aliran air ke tempat tersebut, karena mungkin ada manusia punya pertimbangan lain, gitu kan? Manusia punya pertimbangan ini yang mungkin tidak di-capture oleh mesin. Itu pentingnya memasukkan human ke dalam loop sistem yang berbasis artificial intelligence sekalipun, agar pengambilan keputusannya itu tetap lebih humanis ya Pak ya, mempertimbangkan aspek-aspek sisi kemanusiaan itu tadi. Iya. Tapi ya itu untuk tantangan future direction yang banyak berseliweran di database jurnal ilmiah ataupun jurnal internasional. Ya saya banyak menemukan itu gitu Pak, bahwa ternyata dibutuhkan capability of human saat ini itu untuk bisa mengoperasionalkan dan mengintegrasikan kemampuan analitik artificial intelligence dan pengambilan keputusan secara humanis gitu dari manusia gitu. Itu mungkin teman-teman salah satu tantangan kalian ke depan adalah bagaimana kalian pun beradaptasi mungkin Pak ya dengan teknologi yang terus sangat berkembang dinamis dan apa ya, sepertinya kan rasanya baru kemarin ya Pak ChatGPT 3.5 dan sekarang udah mau GPT 4.5 mungkin Pak ya, udah mau keluar ya Pak ya. Iya, dengan kepandaian berapa ribu PSD itu dunia. Iya betul, itu kan banyak disrupsi yang akan dihasilkan di apa ya, tentunya kita pun mungkin butuh semakin kritis mungkin ya Pak ya untuk melihat bagaimana perkembangan yang begitu masif nanti ke depan gitu teman-teman. Nah kalau untuk kolaborasi nih Pak, insight kolaborasi tadi gitu, kembali lagi kira-kira apa mungkin insight yang mungkin bisa kita dapatkan gitu Pak untuk soft skill, entah itu soft skill ataupun hard skill di industri mungkin. Ya pertama adalah untuk bisa melakukan kolaborasi kita mesti memahami sebenarnya yang dibutuhkan itu apa oleh industri, dan yang bisa dibantu disupport oleh perguruan tinggi itu apa saja begitu. Dan untuk bisa memahami semesta artinya mesti dipelajari semua semesta teknologi berbasis digital. Tadi yang kita baru bahas adalah tentang baru data science dan Internet of Things. Tapi yang lainnya juga banyak sekali untuk misalnya untuk otomasi proses bisnis seperti robotik, mekatronik. Untuk yang di pabrik-pabrik kita mesti pahami bagaimana mekatronik itu digunakan di industri, khususnya di industri manufaktur. Yang sekarang ini mekatroniknya masih ada separuh dikendalikan oleh manusia, yang namanya adalah CNC untuk memotong plat-plat baja, komputer numeric control tapi sekarang sudah banyak juga industri di Indonesia bahkan sudah menggunakan full mekanisasi robot, full otomasi robot, jadi semua dikerjakan oleh robot. Bahkan infonya kan untuk menghasilkan satu unit mobil atau motor hanya dibutuhkan berapa detik, karena itu semua sudah full otomasi, full otonom. Dan kita perlu paham apa itu barangnya, teknologinya apa, proses kerjanya seperti apa, karena industri pada akhirnya butuh orang-orang yang harus merunning mesin-mesin itu. Dan belajarnya di mana? Ya seyogianya belajar di lembaga pendidikan. Jadi kolaboratif tadi adalah industri butuh orang-orang yang bisa mengoperasikan itu, perguruan tinggi bisa memberikan pendidikan kepada orang-orang mahasiswa, pelajar untuk bisa mengoperasikan itu. Tergantung levelingnya ya. Jadi ada level yang untuk SMK, ada level untuk vocation D1, D3, ada levelnya untuk yang engineer S1-nya. Tapi perguruan tinggi seyogianya bisa membekali SDM dengan skill-skill yang dibutuhkan oleh industri manufaktur. Itu baru satu area. Digital farming tadi, untuk melakukan precision farming harus ada orang-orang yang paham tentang IoT itu apa,
Berarti kan di perguruan tinggi mesti belajar IoT itu apa. Terus penerapan IoT di, di perikanan, di peternakan, di pertanian harus dipelajarin juga gitu. Secara overview misalnya, kalau untuk di Fakultas Pertanian yang lebih dalam ya, Iya. bagaimana penggunaan IoT dan machine learning dan AI dan data analitik untuk di precision farming. Untuk urban farming menggunakan digital juga gitu, vertical farming juga begitu. Jadi artinya mesti dipelajarin dulu semesta teknologi digital yang ada, big data, cloud, blockchain, IoT, dan lain-lain semua. Harus dipelajarin semua. Apakah itu dalam satu mata kuliah atau dalam beberapa mata kuliah. Setelah kita memahami what is-nya, apa itu, dan kemudian kan bagaimana cara kerjanya. Oh, cara kerja IoT, cara kerja data science, cara kerja blockchain, cara kerja cloud, cara kerja mekatronik. Setelah tahu cara kerjanya, baru kita bisa membangun capability-nya, skill-nya yang dibutuhkan oleh industri-industri. Kolaboratifnya sebenarnya bisa dilakukan melalui beberapa skema. Industri bisa memberikan kesempatan magang kepada perguruan tinggi untuk mahasiswa-mahasiswanya memiliki skill sehingga bisa langsung praktek. Sebenarnya kalau boleh jujur, sekarang ini industri dan industri dalam arti bukan hanya pabrik ya, tapi juga kantoran segala macam, itu lebih suka mahasiswa yang bisa praktek, bisa banyak praktek, bukan hanya jago teori tapi hands on, bisa melakukan. Jadi kalau industri atau market itu wawancara, yang ditanya bukan lagi kamu tahu blockchain apa enggak, oh tahu dari mana, saya ikut mata kuliahnya. Dibanding ada kandidat lain, kamu tahu blockchain, tahu, sudah pernah menggunakan, saya sudah pernah coba bikin cryptocurrency dengan blockchain ini, atau saya sudah pernah terlibat dalam project untuk supply chain dengan menggunakan blockchain ini untuk misalnya sistem distribusi bahan pangan misalnya. Atau untuk sistem distribusi halal food kita gunakan blockchain. Saya udah pernah ikut proyeknya dosen. Itu lebih dihargai oleh industri. Pengalaman bekerja menggunakan teori tersebut itu lebih dihargai. Jadi bukan hanya memahami semesta teknologi itu apa dan bagaimana, tapi harus sudah melakukan. PR-nya dari perguruan tinggi adalah membuat mahasiswa punya exposure itu. Bentuknya apakah magang, apakah bentuknya bootcamp di perguruan tinggi, bentuknya lab. Tapi labnya bukan hanya praktek latihan seperti yang selama ini kita lab ya, di kampus, tapi lab menggunakan teori itu menjadi satu project. Atau bentuknya mini project atau bentuknya tugas-tugas semester, tapi benar-benar bikin sesuatu yang menggunakan ilmu itu. Project based learning ya Pak ya? Project based learning, betul. Itu akan memberikan portfolio buat mahasiswa pada saat berhadapan dengan industri dan market sudah siap. Saya bukan cuma jago teori aja jadinya. Dan saya itu sebetulnya dalam video YouTube kayak gini tuh mencoba menggelitik gitu Pak, menggelitik teman-teman bahwa tantangan kita ke depan itu semakin beragam, apalagi dengan adanya teknologi seperti yang Pak Janu sampaikan tadi, bahwa selain kita mesti adaptif ya, kita juga ya adaptif itu dalam berbagai platform, entah itu dalam segi berpikir secara analisisnya terkait tantangan dan future direction yang akan dihasilkan, dan juga itu tadi skill-skill baru yang kita mesti upgrade gitu Pak ya. Betul. Agar bisa terus beriringan dengan kebutuhan industri di saat ini ataupun di masa yang akan datang. Betul sekali gitu. Betul sekali. Dan kuncinya adalah curiosity. Selama teman-teman bisa memelihara curiosity itu, rasa penasaran, teman-teman akan bergerak terus, terdorong untuk belajar. IoT, apa sih itu IoT? Setelah tahu IoT itu apa sih, cara kerjanya bagaimana, terus penasaran lagi gimana cara make IoT itu, terus penasaran lagi gimana saya mau bikin IoT itu, cara makainya gimana. Itu rasa penasaran itu sebenarnya yang mendorong kita bisa maju, bisa progres. Tapi kalau rasa penasaran itu nggak ada, ya udah cuman IoT, oke, udah IoT adalah big data, adalah blockchain, adalah udah gitu doang. Tapi nggak kepengen tahu lebih, apalagi kepingin menerapkan itu. Iya, betul. Oke, nanti kita mulai ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya. Oke, sekarang kita next ke pertanyaan. Aduh, pertanyaan kayak sesi wawancara aja sama Pak Jan. Padahal lagi ngopi sih, sebenarnya lagi nyantai aja. Pak, ini ada ketertarikan bukan ketertarikan sih, maksudnya lebih ke keresahan mungkin ya, yang secara pribadi saya alami terkait adanya gap Pak. Kebetulan saya tuh qadarullah mengajar di 2 perguruan tinggi yang notabene-nya itu
ada gap gitu Pak, yang satu di kota besar, yang satu lagi sebaliknya, sehingga secara pribadi saya merasakan betul gap itu tuh sangat nyata gitu ya. Dan ini tuh merupakan salah satu cara juga Pak sebetulnya gitu Pak, dengan melakukan record semacam ini, sehingga untuk mengantisipasi gap tadi gitu Pak. Jadi mau mahasiswa yang SPP-nya 1 juta, mau yang mahasiswa yang SPP-nya 10 juta, tapi mudah-mudahan ilmu pengetahuan yang bisa mereka dapatkan itu sama gitu. Nah, sehingga ya sedikit upaya lah Pak gitu ya untuk mengurangi gap itu tadi gitu dalam konteks pendidikan gitu. Dan karena beliau adalah seorang praktisi langsung yang sudah melanglang buana di bidangnya, tentu kita coba belajar nih terkait kapabilitas dari learning agility yang dibutuhkan oleh kita saat ini gitu Pak. Seperti apa untuk menghadapi tantangan esok yang semakin banyak itu gitu. Oke, makasih Pak Anita. Teman-teman, kalau bicara soal learning agility, ini ada kan kelincahan dalam kita belajar. Dan di era yang sekarang ini, di mana kita bisa temukan bahan belajar dimanapun sebenarnya, itu kita tuh bisa sangat-sangat lincah. Kita bisa masuk ke YouTube untuk belajar tentang data science, data analitik. Kita misalnya bisa masuk ke LinkedIn Learning, dan situ banyak gratisan untuk modul-modul terkait apa itu data science, data analitik, big data, blockchain. Atau kita masuk ke Udemy, atau kita masuk ke learning platform MOOC, Massive Open Course ini, yang banyak sekali di Indonesia ini sudah, dan di luar negeri juga bisa diakses dari sini. Itu sebenarnya agility itu menjadi satu hal yang sangat mudah kita lakukan. Kita sudah bisa sangat lincah karena lapangan bermainnya udah banyak sekali. Kita bisa belajar dari manapun, kapanpun, dan belajar apapun. Tinggal kuncinya kita curious nggak, kita pengen tahuan nggak, kita kepoan nggak. Sama seperti apakah kita kepo artis itu gitu. Kita kejar terus beritanya di mana-mana gitu. Kita kepo nggak tentang penggunaan blockchain, kita kepo nggak penggunaan AI, kita kepo nggak tentang IoT di pertanian. Kalau kita punya kekepoan itu, kita akan bergerak untuk mencari sendiri, dan learning agility itu akan dapat. Jadi kunci learning agility adalah curiosity pertama. Yang kedua adalah kita tahu bahwa kita butuh itu kan, karena biasanya kan kalau teman-teman kalau nggak ada untungnya buat saya ngapain saya belajar gitu kan. Nah sekarang teman-teman dimanapun jurusannya, pasti nanti ujung-ujungnya akan diminta menggunakan teknologi digital. Setidaknya teman-teman cari tahu, kepoin apa sih teknologi digital yang paling relevan dengan program studi teman-teman jurusan sekarang. Jurusan pertanian, kepoin apa sih pertanian ini sekarang menggunakan digital. Oh ada digital farming. Yang jurusan engineering, manufaktur, apa sih robotik, apa sih IoT, apakah sih blockchain dan segala macam. Ekonomi juga begitu, apa sih itu cryptocurrency, apa itu blockchain, apa data analitik untuk yang para peneliti gitu. Jadi setidaknya kepo dulu, pengen tahu dulu gitu, ini apa sih. Karena nanti pada saat wawancara kerja yang ditanya oleh industri adalah kamu tuh bisa apa untuk data analitik, data science, IoT, big data. Apakah cuma tahu teori, apa sudah pernah ngelakuin. Nah kalau sudah pernah ngelakuin itu nilainya lebih tinggi, walaupun IPK-nya sama-sama tinggi. Jadi misalnya dua calon lagi di wawancara di perusahaan, IPK-nya sama-sama 3,8 nih misalnya, tapi yang satu bisa tahu tentang data science baru di teori aja, karena ikut kelasnya, mata kuliahnya Pak Reza gitu tentang data science, data analitik. Tapi yang satu sudah pernah bikin project menggunakan AI untuk melakukan data analitik. Nah nilainya itu lebih tinggi yang sudah melakukan pekerjaan ini, yang akan mungkin lebih besar diterima gitu, karena sudah hands on. Jadi kalau tadi bicara soal gapnya adalah sekarang lulusan perguruan tinggi itu levelnya masih teori, semua teori tentang digital tahu semua. Tapi yang dibutuhkan oleh industri adalah sudah bisa menggunakan teori itu, konkret prakteknya gimana. Gapnya sekarang masih seperti ini, sehingga di industri bikin sendiri pelatihan-pelatihan untuk pegawainya supaya tidak hanya tahu teori tapi bisa mengerjakan pekerjaan dengan secara konkret gitu. Kalau perguruan tinggi nggak bisa mengejar gap ini, ya akan tetap seperti ini gitu. Tapi tantangan buat perguruan tinggi adalah nih supaya naik nih. Bagaimana learning design dari perguruan tinggi bisa mencapai level yang dibutuhkan oleh industri. Gitu. Oke.
Nah Pak, kebetulan nih teman-teman karena beliau ini kan seorang pejabat senior, aduh. Kebetulan beliau ini seorang dekan dari BI Institute, sehingga kita bisa sharing-sharing juga nih Pak, bagaimana BI Institute itu menghadirkan yang namanya learning ekosistemnya tadi gitu, yang mungkin ya kita bisa sama-sama belajar lah mungkin, atau mungkin suatu hari nanti atau besok mungkin bisa kita pelan-pelan kita coba terapkan hal-hal positif yang mungkin bisa ini itu ya terkait itu Pak, learning ekosistemnya mungkin Pak. Iya, iya kebetulan untuk klarifikasi saya pernah menjadi dekan di BI Institute, tapi sekarang lagi ngopi-ngopi. Jadi dulu kemarin pernah jadi dekan, jadi sekarang sharing tentang learning design ya. Pause dulu kali. Wes. Wih, lagi ada tamu nih, kebetulan Pak Dokter Andri lagi bergabung. Masih kayak mahasiswa ya saya. Iya. Aduh, Pak Dokter sehat Pak Dokter. Pilih tempatnya keren Oh, banget. Anak muda ini ya. Di sini Pak, Kayaknya. biar masuk ini Saya Pak. kalau nggak dekat-dekat mereka nggak tahu kafe-kafe baru. Terima kasih lah pada beliau. Billy ini anak muda ini. Masuk konten Pak. Oh, masuk Lagi- konten lagi mana? konten. Oh iya, ampun lagi konten. Konten ini. Satu pertanyaan katanya. Oh ini aja Pak. Doknya dok. Udah santai. Ya, udah. Itu jaketnya dikumahakeun. Oh udah biarin. Kita ya. Kedatangan tamu nih, Dokter Andri. Weh, bergabung sama kita nih, Dokter Andri. Wah, menggal. Langsung masuk konten Langsung ya. masuk konten. Saya harus pesan kopi nih karena jam tidur siang ini sebenarnya. Aduh, malu jadi pakai kacamata. Apa ininya recommended kopinya? Kopi hitam atau kopi susu? Kopi hitam. Pause dulu bentar ya, nanti jawabannya ditunggu dari Pak Janu ya. Main kucing dulu. Oke, kita lanjut. Udah pesan-pesan kopi Pak Dokter. Sekarang apa tadi ya? Learning design. Learning design. Iya. Ekosistem. Weh. Iya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi kalau untuk hal learning design ini sebenarnya PR-nya dari perguruan tinggi nih dan fungsi-fungsi pembelajaran. Jadi bagaimana kita mendesain sebuah program pembelajaran, ya kan ada learning objektifnya, tujuan pembelajarannya. Yang selama ini tujuan pembelajarannya seringkali hanya berhenti untuk memberikan pemahaman tentang apa itu digital capabilities, apa itu big data, apa itu AI, apa itu machine learning, apa itu cloud, apa itu blockchain. Berhenti di situ. Jadi baru what is. Sementara kebutuhan dari industri dan corporate adalah bagaimana kamu bisa menggunakan semua teori tadi. Kalau kamu kerja di finance, sudah pasti dituntut bagaimana melakukan data analitik dengan AI dan machine learning. Bukan lagi tentang kamu tahu nggak AI sama machine learning, tapi kamu sudah pernah belum menggunakan teknologi AI dan machine learning untuk melakukan data analitik. Jadi gap, jadi kapabilitas yang dicari oleh industri adalah di sini, perguruan tinggi itu di sini sekarang. Jauh sekali, dan itu terkait dengan learning design-nya. Sehingga sekarang semua corporate yang punya institut itu membuat learning design-nya adalah supaya karyawannya bisa menggunakan teknologi digital tadi, bisa menggunakan, bukan hanya paham. Sementara perguruan tinggi baru berhenti di memahami itu apa gitu. Jadi PR-nya untuk learning design adalah membuat learning design ini meredefinisi learning objektifnya dari hanya mengetahui menjadi bisa menggunakan dan bisa menggunakan teknologi digital untuk melakukan problem solving, melakukan data analisa, melakukan pemetaan, melakukan pattern recognition dan mengambil decision makingnya dengan menggunakan data itu. Jadi PR-nya memang di learning design. Bagaimana learning design untuk membangun kapabilitas tadi kan? Kita ada yang jago teori, ada yang praktek. Nah kita sekarang mulai bergeser. Jadi mata kuliah di kampus atau kurikulum di kampus itu perlu digeser porsinya lebih besar ke prakteknya, ke hands-on-nya. Jadi jago prakteknya, bukan jago teorinya. Kalau boleh jujur, sekarang tuh yang dilihat oleh industri dan corporate adalah level kapabilitas seperti teman-teman kita di vokasi. Jadi justru teman-teman kita di vokasi yang D1 dan D3 itu preferable banget karena dia begitu masuk direkrut bisa langsung kerja dengan teknologi digital. Sementara kalau anak S1, anak S1 mah cuma jago teori doang, kayak gitu. Kita masih harus didik lagi tuh setahun lagi onboarding. Sementara kalau anak-anak D1, D3 masuk langsung keluar hari bisa. Tantangannya di era digital sekarang semua program S1 harus seperti vocation, level profesiensinya. Jadi mesti dikurangin porsi teori di dalam mata kuliah dan diperbanyak porsi untuk melakukan hands-on melalui project base atau melalui problem base atau melalui mini project yang ditugaskan oleh dosennya.
dan harus dikerjakan dan masuk ke dalam portfolionya. Jadi pada saat melamar ke pekerjaan, portfolionya tuh isinya bukan memahami AI, memahami machine learning, memahami tapi sudah pernah melakukan mini project ini menggunakan SPSS, pernah menggunakan apa, menggunakan ChatGPT. Itu eksplisit harus muncul di CV-nya. Learning design harus membantu mahasiswa ke arah sana. Itu kira-kira. Kang Reza. Nah, mumpung ada dokter Andri juga nih, wah langsung aja ditodong nih. Belum ngopi loh. Belum ngopi loh. Lagi ngomongin teknologi, Pak, Iya. Pak Dok. Iya. Terkait inilah, mungkin terakhir ya sebelum kita lanjutin ngobrolan yang lain tentang situational awareness mungkin Pak Dokter atau digital well-being, kan kebetulan beliau ini pakar healthy wellness nih. Sudut pandang Pak Dokter aja lah mungkin. Iya. Wah, terima kasih, saya nggak ngikutin dari awal, tapi ini langsung tertarik banget tadi sama learning design ya. Pokoknya yang terkait desain itu termasuk desain well-being itu juga saya pahaminya sebagai bagaimana kita mendesain modifikasi daripada lifestyle. Nah, jadi ada yang sedentary, gaya hidupnya sudah berlangsung bertahun-tahun, tapi ada yang memang dia startnya udah well-being dan menjaga physical fitness. Nah, ini tantangannya adalah mendesain bagaimana orang dengan lifestyle sedentary. Nah, itu memang diperlukan tuh digital. Jadi beberapa aplikasi termasuk saya nih. Kebetulan saya masuk salah satu insurance yang menyediakan platform itu. Dia platform asuransi jiwa, tapi dia kan ingin kita tetap bugar ya sampai usia kapanpun supaya nggak turun klaimnya kan. Nah, jadi dia mewajibkan saya mengupload aplikasi yang dihubungkan dengan beberapa digital aplikasi untuk well-being and physical fitness. Jadi setiap kali saya melangkah terhubung sama smartwatch, setiap kali saya berjalan mereka hitung measurement nadi, kemudian saturasi, kemudian begitu sudah sampai ke heart rate maksimal dalam suatu exercise dia kasih alert, kasih warning. Nah, cukup sekian dulu gitu olahraganya. Nah, kemudian ada juga beberapa aplikasi yang membantu ke saya ini dalam hal berhubungan dengan laboratorium. Jadi misalnya dilihat dia cappuccino. Terima kasih. Makasih Teh. Kasih tetenya masuk TV. Nah, jadi misalnya dalam makan juga diukur tuh, dalam makan saya masukkan saya pola makannya seperti apa, terus dia nanti kasih penilaian, oh kamu tidak masuk healthy diet kata dia. Nah, ada kemungkinan diprediksi mungkin profil lipid kamu meningkat. Nah, terus dia aplikasi itu terhubung dengan laboratorium, coba cek. Nah, tentunya ini sisi bisnisnya ya. Jadi saya mungkin harus datang ke laboratorium itu, nggak bisa ke laboratorium yang lain. Tapi nanti kalau nilainya hasilnya bagus dan saya dapat poin tertentu di akhir tahun, ada intervalnya sih. Misalnya dalam 1 tahun saya bisa memaintenance physical fitness saya lewat laboratorium bagus, maka saya dapat poin sekian. Nah, poin itu nanti setiap tahun saya memperbarui asuransi saya dapat money cashback. Nah, kalau saya berhasil berkinerja meningkatkan physical fitness and well-being-nya. Nah, itu sih yang kerasa sama saya ya. Nah, kalau yang teman-teman muda mumpung belum terlanjur seperti saya, mulailah dari sekarang pola hidupnya jangan sedentary. Jadi harus aktif kapanpun juga. Seperti risetnya Blue Zone ya, National Geographic. Itu bukan orang yang ekstrim olahraga yang 100 tahun tetap menikmati hidup itu, tapi mereka yang selalu aktif bergerak. Jadi di dalam sela-sela kerjanya pun dia selalu ingat, oh aku setiap sekian menit aku harus bergerak aktivitas, entah itu stretching, entah dia sengaja di kantornya dia jalan, pindah deh dari ruangan kerja, pindah deh ke kafe deh. Di situ dia melakukan aktivitas, mungkin aktivitas fisik juga bisa. Kemudian ini mungkin bisa mengadvokasi beberapa corporate untuk punya corner untuk wellness corner untuk menjaga stamina atau physical fitness para karyawan. Nah, itu yang sebenarnya bisa kita arahkan ke sana tuh. Nah, itu yang mudah-mudah ya. Itu kurang lebih Mas Reza. Mudah-mudahan pertanyaannya nyambung ya sama jawabannya. Sambung-sambungin aja dong. Siap. Kalau nggak nyambung, ini ada kopi yang menyambungkan. Karena untungnya
di 24 PR trend teratas public relations. Bagusnya itu sekarang gini dok, jadi konten-konten itu lebih natural, itu lebih diminati katanya daripada yang banyak-banyak editing gitu kan. Oh Ini iya betul, makanya enak ditembak ya, harus selalu siap kapan-kapan. natural ya, siap kita ya. Oke. ini angle-nya aja apa ini kan ya, nggak jelas banget ini, tapi ya udahlah, Kan main ini studio alam. studi alam. Ya teman-teman gitu ya, mudah-mudahan insight-nya bermanfaat. Nuhun Pak Janu, Pak Dr. Andri. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Bangun kapabilitas digital untuk masa depan.